Foxy lady. Foxy lady. Foxy lady. Foxy lady. A 1, 2, 3, 4. She was just 17. Oh, what I mean, and the way she looked just way beyond me. So how could I dance with another? Oh, when I saw her stand.
Halo semuanya, selamat datang di online exhibition di Final Major Project bersama gue Zeron Fatihah dan ada salah satu pameris di samping gue, ada Abram Manuasa, salah satu murid dari Erudio juga ya Bram ya. Nah, sebelumnya gue mau terima kasih buat semua teman-teman dan juga para orang tua yang tadi udah nonton nih dari awal sampai sekarang nih, ya kan. Tadi udah lihat tampilan Abram dan Bennya juga. Nah, sekarang kita nih lagi di segmen namanya Artist Talk, ya kan. Lagi di segmen Artist Talk di mana kita ngobrol-ngobrol sama Abram yang tadi baru aja tampil Bram ya, tentang karyanya dan 2 lagu yang dibawain nih. Itu pasti ditunggu-tunggu kan. Nah, Bram, gue mau nanya dulu deh, dirimu apa kabar Bram? Kalau apa kabar coba? Diri, 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 diriku baik, baik. Diriku sangat baik. Oke. Perkenalan, umur berapa segala macam. Mungkin kan ada yang dari luar kan. Ya kalau nama semua udah tahu kan ya. Karena gue yang promosi kan. Umur sekarang baru 18 tahun ini. Apalagi udah ya. Eh, gue suka musik deh. Ya itu kira-kira mungkin baru nonton yang belum kenal Abram udah kenal akhirnya ya. Ada Abram. Oke. Di Artis Talk kali ini kita bakal ngomongin tentang yang tadi Abram bawain dan tadi gue bilang ada salah satu karyanya juga. Oke. Tadi lu ngebawain 2 lagu ya Bram ya. Ada dari The Beatles sama Jimi Hendrix. Nah, ini unik banget nih menurut gue. Maksud gue di umur lu yang tadi lu bilang 17 tahun, masih SMA, jarang lah anak-anak sekarang bawain lagu. Gue nggak tahu ya mungkin di circle gue nih. Kalau gue denger tiba-tiba lu bawain lagu kayak gitu menurut gue unik aja nih. Apalagi dari genre-nya juga ada rocknya ya kan, rock and roll gitu, bluesnya juga ada gitu. Nah, gue pengen tahu Bram, kenapa lo ngebawain 2 lagu tersebut gitu dan dari banyaknya musisi nih, ya kan, top 50 di Spotify ini kayak nggak ada nih, bisa dibilang. Kenapa lo memilih 2 musisi ini? Eh kalau dari Jimi Hendrix sendiri, jadi gue dulu tuh ceritanya gue kan emang major gue gitar, gue emang suka main gitar gitu. Terus kalau gue main gitar di depan orang biasanya dibilang, "Wih, main gitar tahu Jimi Hendrix nggak? Tahu Jimi Hendrix nggak?" Jadi banyak pertanyaan, terus akhirnya gue ngulik si Jimi Hendrix ini. Trigger tuh kayak nanya. Iya, akhirnya eh ya udah akhirnya gue suka sama musiknya gitu. Oke. Kalau The Beatles? Kalau The Beatles dulu gue pas masih kecil, tante gue beli beli buku gitu dari Oke. di Aksara, tau gak sih lu? Aksara. Zaman dulu Aksara Iya. terkenal banget tuh. Aksara Kemang sini itu dia beli buku lirik-lirik ya The Beatles. Terus gue apaan nih kan? Terus gue coba baca, terus ternyata lirik-lirik lagunya. Terus baru gue ngulik lagunya dari situ. Gue dengerin, akhirnya gue jatuh cinta sama musiknya gitu. Oke. Gue mau nanya sedikit lagi deh Bram tentang kedua lagu tersebut. Ini kan mungkin kalau lo bawain, kenapa lo bawain ini mungkin bisa dibilang apa nih? Apakah bentuk apresiasi lu kah? Atau lo emang pengen ngasih tahu aja ya emang gue suka sama 2 musisi ini gitu loh. Nah, terus gimana lo, apa hal-hal atau faktor standar yang menurut lo bisa suka nih sama musisi ini gitu? Eh Kalau apresiasi pasti ya, Oke. pasti banget maksudnya. Dengan gue cover lagu orang di rumah, terus orang nggak denger juga, kan gue apresiasi musik dia gitu. Eh kalau soal kalau soal ini apa tadi ya? Proses lu bisa standar untuk Oh, mencintai suatu musisi gitu, seorang musisi. standar sih nggak ada sih. Gak ada ya? Nggak ada. Maksudnya kalau gue suka, Ah, gitu aja sih. Iya. oke. Nah, kita udah ngebahas kedua referensi lo, kedua musisi yang tadi lo udah bawain, ya kan? Kita udah tahu. Nah, mungkin yang lebih banyak pada penasaran tuh dari karya lo sendiri nih, ya kan? Yang tadi lo bawain sama band lo juga ada judulnya Breaking the Walls. Ya kan? Tadi teman-teman dan orang tua mungkin udah pada nonton juga, ya kan? Keren banget. Nah, gue pengen ngebahas tentang itu tuh, Bram. Kalau dari tadi lu bilang lu suka Katy sorry, maksud gue lu suka sama The Beatles ya kan, sama Jimi Hendrix ya kan. Sorry tadi gue miss. Break in the Walls ini sebenarnya cerita tentang apa sih Bram gitu? Mungkin banyak yang penasaran gitu. Katy Perry sendiri, oh bukan. Oke. Eh break break Tadi ada yang nggak. Udah ya, ya. Breaking the Wall sendiri tuh ceritanya tentang, jadi gue buat cerita fiktif tentang yang sebenarnya inspirasinya dari diri gue juga. Jadi
Cerita tentang anak umur 17 tahun saat itu, saat dia masih umur 17 tahun dia pengen pengen nyari kerja gitu, pengen nyari income sendiri. Sementara orang-orang terdekatnya yang mungkin di usia-usia lansia gitu ya. Dia punya stigma yang kayaknya umur segini nggak bisa kerja atau gimana gitu. Terus jadi dia pengen nge-break break the walls ini. Jadi tembok si stigma ini. Jadi eh, di lirik lagunya juga ceritain tentang kayak dia pengen dia pengen nyemangatin dirinya sendiri dari, jadi kayak segi songwritingnya tuh kayak eh iya kayak sisi lain dari gue tuh ngomong nyemangatin gue gitu gitu. Berarti sebenarnya lagu ini memang balik lagi tentang diri lo ya. Tentang diri lo yang lo coba ngomong ya ke diri lo sendiri aja gitu ya. Oke. Gini, udah kita udah tahu kan ceritanya kayak gimana. Nah, kalau dari segi proses kreatif gimana sih Bram untuk lo menciptakan lagu ini nih, karya ini Breaking the Walls ini? Mungkin kayak proses kreatifnya dari lo ngebuat lirik, ngebedah lirik sampai lo bikin aransemen itu gimana tuh? eh Kalau dari aransemen, pertama ya banyak dengerin lagu ya, referensi juga kan. Soalnya gue sendiri juga bisa bermusik sampai sekarang juga gara-gara referensi. Jadi eh referensi itu penting ya. Terus mm, ngegabungin referensi itu sih. Jadi kayak lu ambil terus lu modif-modif lagi, lu pakai style lu sendiri, jadi punya karakter juga gitu. Terus untuk segi lirik berapa kayaknya 2 hari, 2 hari sama udah sama satu lagu itu udah 2 hari tuh udah sama aransemen Oke. tuh Itu lirik lo songwriting sendiri semua? sendiri sendiri Oh, itu. kita udah tahu kan proses kreatifnya gimana, berarti lo modelnya dari berbagai referensi lo kumpulin, beberapa referensi lo tahu, lo modifikasi lagi di situ ya. Dan dari penulisan lagu sendiri ini lo sendiri semua ya. Oke. Bram, ngomongin tentang musik lo ini, gue pengen tahu dong apa sih yang lo harapkan gitu, maksudnya dari Breaking the Walls ini untuk mungkin para pendengar ya kan yang sekarang juga lagi nonton atau teman-teman yang lain nih, apa sih yang lo harapin dari lo sudah menciptakan lagu ini gitu loh, pesan apa sih? Sebenarnya untuk FMP ini eh sebenarnya objektifnya untuk diri gue sendiri sih. Ya walaupun ya kepuasan diri sendiri, misalnya gue akan lebih mengutamakan kepuasan diri gue sendiri dulu gitu. Walaupun gue juga pengen lagu gue didengar. Ya menurut gue ini langkah awal sih untuk gue apa making music gitu, eh, mencoba untuk berkarir di musik gitu sih. Jadi ya tujuan gue untuk sebenarnya untuk ini aja sih, untuk pertama mau terjun juga, mau coba coba buat hal baru karena sebelumnya gue belum pernah ngerilis lagu yang gue buat juga yang apa bertema rock blues kayak gini gitu gitu sih. Nah, tadi lu nge-mention ini berarti genre-nya rock blues ya? Rock blues. Nah, lu emang nyentuh ranahnya emang rock blues terus atau lu emang di sini berkaryanya emang pengen kali ini gue rock blues deh tapi nanti ke depannya gue yang lain deh gitu. Coba kenapa tuh? eh untuk kalau gue sih dengerin banyak banyak jenis musik gitu ya. Cuman emang rock blues salah satu yang paling gue dengerin dan paling gue suka juga. Jadi kayak em, salah satu stress relief juga gue juga untuk misalnya pengen pengen main gitar ya main main rock blues gitu. Walaupun gue dengerin banyak musik juga gitu. Mungkin nih agak di akhir-akhir gue mau tahu nih Gram. Lo kan sekarang bisa dibilang seorang musisi lah ya. Lo pencinta musik lah. Bukan? Iya, Oke. Tapi lo suka musik dong. suka banget. Heeh, ya dong. Nah, tujuan lo sendiri Bram sebagai Abram Manuasa dalam bermusik tuh apa sih? eh yang pasti bikin gue bahagia. Iya. Sama nggak tahu datang aja, gue diarahin aja gitu. Gue kayak kayak Tuhan gitu. Allah deh di agama gue. Kayak
nggak per Nggak perlu juga ya. gue iya di agama gue kayak Tuhannya tuh nyuruh gue buat lu main musik aja deh gitu. Jadi gue iya kayak pas gue nggak tahu apa-apaan gue ya udah gue nyentuh gitar gue main dan gue apa ada usaha ada semangat di situ jadi ya gue ngerasa itu eh, passion kali ya iya gue suka suka main musik terutama gitar gitu. Dalam banget ternyata ya seorang Abram Manuase ya. Lu dalam banget Bram ya. Sampai bilang bahwa Tuhan yang memilih gue untuk bermusik. Gokil. Tapi kalau misalkan dari karya lo sendiri Breaking the Walls, selain lo tadi bilang emang ini untuk bisa dibilang gue mungkin sebagai batu loncatan untuk gue terjun nih ke musik gitu. Tapi tujuan lo sendiri menurut lo tujuan lo membuat karya tuh apa sih? Mungkin apalagi Breaking the Walls nih baru-baru pada teman-teman dengerin nih. Sama sih misalnya gue menggeluti musik terus gue buat lagu kan salah satu mediumnya lagu eh ya itu sebenarnya objektif utamanya untuk memuaskan diri gue sendiri dulu. Kalau gue belum puas gue sebenarnya malas malas untuk rilis atau kasih tahu ke orang karena ya gue belum puas masa ini kan terus kalau dari karya ya sama aja sih. Kalau musik gue ngeluarin karya gitu lagu atau kayak eh apa ya ya kayak nada lah ya pokoknya apapun apa tentang musik ya itu sih objektif gue untuk bagian diri gue sendiri walaupun gue pengen juga karya gue didengar sama orang gue pengen juga ngasilin duit dari bermusik gitu kan gitu sih. Nah, jadi mungkin untuk orang-orang yang udah dengerin nih, orang-orang yang nonton dari tadi, pesan yang bisa gue ambil mungkin saat lo melakukan sesuatu, coba deh buat diri lo sendiri dulu ya. Karena kalau tadi gue dengerin dari lo, Bram, kalau kita ngelakuinnya buat diri sendiri, akhirnya bahagia kita juga. Jadi ngelakuinnya juga enak, apalagi lo passionate sama bidang lo, jadinya lo bakal maksimal. Akhirnya dapat kepuasan. Itu kan sebenarnya yang kita cari lah. Apalagi anak muda nih lagi nyari lagi kemana-mana. Dan menurut gue sih bener sih kepuasan atau kebahagiaan sih nomor satu sih. Apalagi yang lagi lo lakuin gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa terapin nih caranya Abram dalam bisa diterapin di bidang masing-masing, nggak harus musik doang gitu ya Bram ya. Oke, terakhir deh pesan-pesan buat yang nonton, buat teman-teman juga ya kan lo sebagai Abram Manuase yang suka musik, yang suka bermusik apa Bram? Terakhir. Kalau soal musik nggak ada apa nggak ada bukan nggak ada ya maksudnya gue mungkin ke soal ini ya proses gue apa ngelarin si FMP ini gue mau terima kasih banget buat semua yang ngebantu guru-guru wah gila gue pusing segala semua gue bener-bener ditolong bener-bener gue telepon kapan aja gitu-gitu terutama untuk fasil gue Bu Mira dan Kak Gita love you always. Tuh Mira kalau nggak salah nih di live juga nih komen love you tuh Bram gitu. Ya Bram, ya Bram, love you more tuh. Makasih Bu Mira. Tuh Bu Mira komen cuy. Tuh rame ya. Gokil. Oke, kalau pesan buat pemerintah Bram ada? Enggak Ada. Oh, gue kira kan ada gitu pesan dari pemerintah. Mungkin lo ada yang lo mau ya tadi lo udah sebutin lah ya. Teman-teman band lo coba mungkin Shadow tadi udah tampil. pasti sih untuk Gian drummer gue yang asoy banget terus Radi gue baru kenal sih sama si Radi cuman dia ngebantu gue banget soalnya gue pusing juga nyari basis dan permainannya juga gokil jadi thank you buat Radi dan Gian love you always tuh. Thank you buat Radi dan Gian. Tuh kan shadow dari Abram gitu, tim bandnya Abram. Kalau gitu mungkin udah ya Abram ya dari Artis Talk ini. Thank you buat semuanya yang udah nonton, udah dengerin juga tadi tampilan dari Abram. Keren banget Bram, gue juga senang lihat lo bisa berkarya. Tadi tampilannya juga keren banget, gue udah nonton sebelum dari kita Artis Talk ini gitu kan. Kalau gitu thank you banget Bram sekali lagi. Semoga sukses terus buat karya lo, semua yang lo lakuin, bermusik lo, apapun itu pokoknya gue doain yang terbaik. Amin. Thank you juga buat semuanya. Untuk Erudio, thank you udah kasih gue kesempatan. Bram, thank you banget udah kasih gue kesempatan untuk menjadi MC atau moderator di Artis Talk kali ini. Kalau gitu gue Zeran Fatihah pamit undur diri. Abram merasa panik dah.
Pamit undur diri. Oke. Fine.